optimis Indonesia maju. Guys, kalau kita tengok, walaupun diancam dengan intel dari pelbagai negara di mana dikatakan Indonesia siap untuk menguasai bukan 50%, tetapi 100% daripada Freeport Amerika Syarikat. Tak percaya? Tonton video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun subscribe channel ini, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit, kita zoom kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan diancam, dihentam oleh intel dari pelbagai negara, di mana Indonesia siap ataupun tetap akan menguasai dengan 100% Freeport Amerika Syarikat. Wow, 100% Freeport Amerika Syarikat. Apa tu guys? Jom kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ni. Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju. Optimis Indonesia maju. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu, sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Akhirnya ya dapat. Akhirnya ya dapat. Libas negara terkuat di dunia, Indonesia diancam hingga ditekan tak boleh kuasai tambang terbesar dunia. Sahabat Bagi-Bagi, ternyata pengambilan saham tambang terbesar dunia, yaitu Freeport, mengalami banyak ancaman dan tekanan dari intel negara barat. Memang Amerika sebagai penguasa Freeport sebelumnya, sangat mendukung Indonesia di depan, namun di belakang, ternyata banyak negara yang mengancam Indonesia jika mengambil Freeport kembali. Keberhasilan pengambilan Freeport yang tidak mudah ini, menimbulkan kemarahan bagi Amerika. Marahnya Amerika memang terstruktur, contohnya saja KKB, yang diduga memiliki banyak senjata berasal dari Amerika. Ancaman demi ancaman apa saja yang datang kepada kepala negara, dan akankah kemarahan Amerika inilah, yang membuat KKB semakin memberontak akhir-akhir ini. Nakuti nanti Pak Gocap. Wah, nanti ini akan dari intelijen negara ini akan bergerak. Pak, nanti Bapak akan jatuh karena ini wah, bayangan. Tapi saya nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakutnya suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin. Semua sudah diatur yang di atas. Saya terus saja 3 tahun. Sahabat Bagi-Bagi, Kepala Negara Indonesia, Presiden Jokowi mengungkapkan ancaman yang sempat mengintai dirinya saat Indonesia ingin menguasai 51% saham mayoritas PT Freeport Indonesia, PT FI. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya diingatkan oleh berbagai pihak atas ancaman yang bisa saja menimpa dirinya saat Indonesia hendak menguasai saham 51% PT Freeport Indonesia. Kita mendapatkan 51% apa mudah, butuh nyali juga. Wah, nanti ini akan apa? Dari intelijen negara mana saja bergerak, Bapak akan jatuh, karena ini. Wah, bayangkan, jelas Presiden Jokowi. Namun,
Jokowi menyebut dirinya tidak pernah membayangkan ancaman-ancaman yang mungkin akan menimpa dirinya. Tapi saya nggak bayangin sih, tambahnya. Indonesia berhasil libas abis negara barat yang berani mengancam Indonesia. Negara barat pun semakin terkena mental, karena mendengar Indonesia yang semakin gagah mengambil Freeport. Alih-alih ancaman, Jokowi justru mengatakan bahwa Indonesia bahkan meraup keuntungan setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut, 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Meskipun Jokowi belak-belakan sempat mendapatkan laporan bahwa ada intelijen di beberapa negara juga ikut campur dalam proses pengambil alihan Freeport. Namun, menurut Jokowi, semua ancaman itu cuma sebatas gertakan dan hanya mencoba menakut-nakuti. Dirinya tetap kukuh agar Indonesia bisa memiliki dan mengendalikan Freeport. Menurutnya sebetulnya Freeport sudah punya janji untuk membangun smelter dan melakukan hilirisasi tambang. Hanya saja 30 tahun janji itu tak pernah terrealisasi. Ekspor bahan mentah terus-menerus dilakukan. Maka saat ini ketika Freeport sudah berada di tangan Indonesia, hilirisasi harus segera dilakukan. Menterinya 3 yang saya pilih untuk negosiasi, 3 orang. Pak, ini begini Pak, kalau maju Pak, berarti 3 bulan, 4 bulan lagi lapor Pak, ini berat tuh Pak, ini maju 6 bulan lagi lapor Pak, berat Pak, ini ada tekanan dari intelijen ini ke saya, maju. Akhirnya ya dapat. Sahabat bagi-bagi, kontribusi Freeport ke kas negara. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, keuntungan pengambil alihan Freeport saat ini sudah bisa dirasakan pemerintah. Menurutnya, 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Pendapatan negara dari Freeport menurut Jokowi ada banyak bentuknya, mulai dari bentuk pajak, PPh badan, pajak karyawan, hingga PPN. Ada juga yang berupa royalti tambang, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, sampai ke dividen Freeport. Kalau ditakut-takutin udah baik, waduh nanti jatuh, saya nggak jadi presiden lagi. Nggak jadi presiden lagi, jadi rakyat biasa lagi. Oh, dulu juga rakyat aja. Saya kan juga rakyat biasa. Masih terlalu membebani. Enggak, saya nggak terbebani oleh jabatan-jabatan. Iya kan? Sahabat bagi-bagi, pengambilan Freeport memang tidak mudah. Kita memang perlu mengakui kelihayan pemerintah dalam pengambilan saham yang sulit ini. Kita harus berikan apresiasi, mari kita belajar mengakui keberhasilan orang lain. Jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Pada sebelum ini, Freeport adalah dipegang sepenuhnya oleh Amerika Syarikat. Tiada persen pun yang Indonesia dapat. Tetapi menjelang pada tahun 2000, kalau kita tengok 2018, di mana sebanyak 51,23%, di mana Freeport, mayoritas saham Freeport Indonesia telah dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia. Dan dikatakan pada tahun 2023, sebanyak 70% Freeport adalah dimiliki oleh Indonesia. Dan dikatakan pada baru-baru ini di mana 100% Freeport Amerika Syarikat adalah dipegang sepenuhnya oleh Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, di mana persen yang Amerika Syarikat akan dapat sekiranya Indonesia dapat 100% ataupun dapat menguasai 100% Freeport daripada Amerika Syarikat, iaitu pemegang saham terbesar Freeport sekarang adalah Indonesia guys. Kalau kita tengok untuk memegang Freeport Amerika Syarikat bukanlah satu benda yang kaleng-kaleng guys. Benarnya dinilai dalam pelbagai aspek, pelbagai sudut, dalam aspek growing ekonomi, dalam aspek peningkatan kualiti kehidupan masyarakat di dalam sesebuah negara, dan juga dalam pentadbiran ketenteraan dan banyak lagi lah sebenarnya. Dan selepas daripada itu, barulah saham itu sedikit demi sedikit akan meningkatkan negara untuk memegang share-share Freeport di Amerika Syarikat. Dan tidak mustahil, banyak negara-negara di luar daripada sana yang terkejut. Indonesia mampu memegang bukan separuh tetapi 100% Freeport daripada Amerika Syarikat dipegang sepenuhnya oleh Indonesia guys. Jadi di sini kita dapat nampak bahawa di zaman pentadbiran Jokowi, semua
pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan infrastruktur di Indonesia memang sangat-sangat begitu drastik sekali peningkatan, sampailah diberi kepercayaan untuk memegang sepenuhnya Freeport Amerika Syarikat. Jadi guys, bagi pendapat kalian di luar sana, bila masa lagi Indonesia untuk memegang Freeport ekonomi terbesar di dunia, iaitu di dalam Freeport Amerika Syarikat? Bagi pendapat kalian, apakah penyumbang utama yang mampu meningkatkan Indonesia untuk memegang 100% Freeport Amerika Syarikat? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.